Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah SPDI MPD. Hari ini saya akan bawakan materi pembinaan yang berjudul Moderasi Beragama. Di bulan puasa ini mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan, dan materi yang saya berikan ini mudah-mudahan banyak bermanfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, saya akan menjelaskan moderasi beragama ya. Nah, pada revolusi industri 4.0 merupakan era rekayasa intelijensi dan internet of things sebagai tulang punggungnya pergerakan manusia dan mesin. Era ini membawa dampak bagi perkembangan masyarakat. Masyarakat yang akan sedang dituju tersebut Masyarakat 5.0 merupakan tatanan masyarakat yang berbasis teknologi, di mana data-data terkomplikasi di dunia maya dapat digunakan dalam segala bidang kehidupan. Ini menurut pendapat Arif Budiman 2019. Nah, revolusi industri 4.0 menyebabkan disrupsi pada berbagai bidang, mulai pada bidang bisnis, kemudian juga meluas pada bidang-bidang politik, diantaranya pendidikan, pemerintah, hukum, budaya, politik, dan sosial. Indonesia sebagai negara pluralistik memiliki dua modalitas penting yang membentuk karakternya, yaitu demokrasi dan kearifan lokal. Sebagai nilai yang terpercaya dan dipahami dapat menjaga kerukunan umat beragama. Keberagamaan eksistensi agama-agama di Indonesia merupakan mozaik yang memperkaya khasanah kehidupan keagamaan, tapi di sisi lain juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan negara Republik Indonesia. Dalam menangkal radikalisme dan ekstremisme, pemerintah melibatkan peran aktif masyarakat hingga di unit terkecil. Sekarang pengertian moderasi beragama. Sebuah jalan tengah di tengah keberagamannya agama di Indonesia. Ia adalah warisan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegaskan antara agama dan kearifan lokal atau lokalisme. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrim atau berlebihan. Proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Jadi moderasi itu berada di tengah-tengah. Oke, moderasi beragama dalam Islam ya. Untuk Islam, definisi moderasi beragama yang menjadi referensinya dalam cetak biru ini adalah berasal dari buku yang ditulis Khalid Wahyudi pada tahun 2011, Tipologi Islam Moderat dan Puritan, pemikiran Khalid M. Abu Elfat. Dalam buku ini, dia mengatakan bahwa moderasi beragama adalah beragama yang cocok untuk setiap tempat dan zaman, bersifat dinamis, dan menghargai tradisi masa silam sambil direaktualisasikan dalam konteks kekinian. Nah, merujuk seruan Menteri Agama pada tanggal 28 April 2017 yang lalu, bahwa sebaiknya ceramah agama di rumah ibadah memenuhi ketentuan, diantaranya adalah poin 3, agar ceramah agama disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepatasan, terbebas dari umpatan, makian maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama manapun. Ini jadi kita dilarang untuk menghujat ya. Kemudian bagaimana tantangan moderasi beragama? Nah, ini yang pertama adalah menguatnya radikalisme agama tekstual, simbolik, klaim kebenaran tunggal, penolakan atas perbedaan identitas. Indonesia adalah negara yang beragam agama dan kepercayaan, juga mazhab dan aliran. Posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan, baik relasi antara minoritas dan mayoritas maupun relasi laki-laki dan perempuan atau tidak moderat. Nah, moderasi beragama Kemenag ya, diantaranya ada 4 indikator moderasi beragama. 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Kekerasan, 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Kita lanjutkan bagaimana ini menurut Menag Lukman Hakim Saifuddin dalam buku putih Pangarusatamaan Moderasi Beragama.
Dalam memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrim. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal atau nalar. Teks kitab suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrim yang lain sebaiknya yang sering disebut kelompok liberal terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Jadi terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstrimnya. Nah, sekarang bagaimana tujuan kita beragama? Nah, ini yang pertama adalah anugerah alam semesta, rahmatan lil alamin. Kemudian menjadikan negara makmur, yaitu baldatun thayyibatun ghafur. Kemudian bagaimana menjadi masyarakat yang ideal, yaitu khairul ummah. Dan kita dalam skup kecil menjadi keluarga sakinah yang mawadah warahmah. Kita lanjutkan, jati diri seorang umat beragama bagaimana, yaitu takwa. Adalah tauhid yang mempunyai daya dorong kekuatan untuk melahirkan kemaslahatan pada makhluk Allah, atau iman yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan perilaku baik atau amal soleh pada makhluk Allah. Ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. In akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Rasulullah pun bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Durqutni. Identitas nama keagamaan adalah sejauh mana tauhid dan iman bisa melahirkan manfaat seluas-luasnya bagi kemanusiaan. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Kalau kita ke atas itu tauhid, ya, keislaman kita bersama masyarakat ini maslahatnya kepada alam semesta. Nah, untuk menuju akhirat ini itu ilahi illa tauhid, iman kepada Allah, dan keislaman kita masalahnya kepada alam semesta, bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Kita lanjut, tugas Kementerian Agama. Pada Rakernas Kementerian Agama 2019, Pak LHSN menegaskan bahwa farming moderasi beragama penting dalam mengelola kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Saya harapkan Kementerian Agama lebih dulu memahami, meyakini, dan menginternalisasikan ruh moderasi beragama dengan baik. Kita menjadi penerjemah sekaligus juru kampanye mantra ini melalui berbagai program sesuai satker masing-masing. Nah, karena itu salah satu misi Kementerian Agama adalah agar agama dipahami dan diamalkan oleh seluruh bangsa dengan paham dan bentuk pengamalan yang moderat sehingga kedua kutub itu kembali ke tengah. Kementerian Agama harus hadir untuk mengawal agar hal tersebut dan mencarikan titik temu antara keduanya, tidak ekstrim tekstualis, tidak juga terlalu mendewakan akal semata. Jadi berdiri ada di tengah, itu moderat. Kemudian lanjutannya dalam buku moderasi untuk kebersamaan umat memakai pada tahun 2019 Pak LHS mengatakan bahwa moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna di mana setiap warga masyarakat apapun suku, etnis, budaya, agama, dan wilayahnya politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain sehingga saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat sekali dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. Ini penting sekali. Sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain berbeda dengan kita. Nah, pada Hari Amal Bakti ke-73 tahun 2019,
konsep kebersamaan ini menjadi tema utama, yakni jaga kebersamaan umat. Begitupun dalam Rakernas Kemenag 2019, kedua kata itu digabungkan menjadi satu kesatuan sebagai tema utama, moderasi untuk kebersamaan umat. Tema ini menyampaikan pesan moral agar semua program moderasi yang akan dilaksanakan oleh Satker Kemenag tahun 2019 khususnya dapat melahirkan kebersamaan dan penguatan rasa kebangsaan umat. Kita lanjut, menghadapi pluralisme. Nah, ini adalah penting sekali. Pluralisme merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam pluralis dan merupakan bagian dari pluralisme itu sendiri, ya. Ini pendapat Kawat tahun 2015. Nanti PPT ini akan saya sharekan ke dalam grup, ya, karena mengingat waktu, jadi saya tidak panjang lebar menjelaskan. Kemudian ada Stephen Watts 2007 dalam bukunya The Two Faiths of Islam menyebutkan adanya dua wajah yang merupakan manifestasi sosiokultural ajaran Islam yang tidak bisa dilepas pola epistemologis yang dilaluinya yang berbeda secara sosiokultural. Pertama, wajah Islam yang ramah, bersahabat, toleran, dan inklusif yang siap berdampingan dengan para penganut keyakinan yang berbeda dan dengan sendirinya melihat perbedaan sebagai rahmat. Kedua, wajah Islam yang garang, mudah marah, tidak toleran, dan eksklusif yang menjadi antagonis bagi wajah Islam yang pertama. Dari moderasi beragama, mudah-mudahan kita semua dapat menjadi orang-orang yang moderat, orang-orang yang penengah, bukan orang-orang yang radikal. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.